Om Swastiastu. Selamat sore Ibu dosen. Perkenalkan saya Bintang Kartika Sari, NIM 20103003, Prodi Manajemen Kepariwisataan, kelas A semester 1. Di sini saya akan membahas tentang materi perhotelan yang telah dibahas pada saat pertemuan sebelumnya. Pada materi yang pertama yaitu ada hotel, di mana pariwisata mencakup kegiatan pengusahaan dan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Selanjutnya yaitu ada kepariwisataan yang merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Selanjutnya yaitu ada visitor atau pengunjung yang merupakan seseorang yang melakukan suatu wisatawan dengan melakukan suatu perjalanan ke suatu negara yang bukan tempat negara yang mereka tinggal karena suatu alasan yang bukan pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada turis atau wisatawan yang merupakan pengunjung yang tinggal sementara di suatu tempat paling sedikit 24 jam di negara yang dikunjungi dengan motivasi perjalanan yang berhubungan dengan berlibur, berdagang, kunjungan keluarga, misi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Selanjutnya yaitu ada pelancong yang dimana pelancong ini merupakan pengunjung sementara di suatu negara tanpa menginap. Pada materi hotel ini terdapat adanya bisnis pariwisata yang dimana terdapat ada food and beverage service yang di dalamnya terdapat ada restoran, rumah makan, jasa boga, dan warung. Yang selanjutnya yaitu ada distribusi channel yang terdapat adanya travel agent, tour operators, PCO, PAO, dan yang selanjutnya yaitu ada recreational facilities yang terdapat adanya yang di dalamnya terdapat ada theme park, concrete halls. Yang selanjutnya yaitu ada accommodation, di mana salah satu accommodation ini adalah terdapat hotel atau resort, homestay, guest house, camping ground, catlet, villa, bungalow maupun cottage, serta batik hotel atau desain hotel, gallery hotel. Selanjutnya yaitu ada government office yang terdapat adanya National Tourist Office, Visitor Center yang terdapat adanya pusat kebudayaan. Yang selanjutnya ada Tourist Destination and Attraction di mana terdapat ada nature, culture, special interest. Dan yang selanjutnya yaitu ada travel or tourism transportation yang mencakup seperti land, water, souvenir shops, money changer, medical center, post office, telecommunication, police, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada yang seperti tourist education, travel research, dan travel public relation, di mana dapat kita definisikan hotel di sini yaitu merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan suatu jasa penginapan, makanan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Di mana kegiatan usaha hotel yang meliputi yang pertama yaitu adanya penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum. Yang selanjutnya itu ada pelayanan pencucian pakaian atau binatu,
Dan yang terakhir yaitu penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Baik, dari pengertian di atas yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa hotel ini merupakan menggunakan bangunan fisik yang menyediakan jasa penginapan makanan dan minuman serta jasa lainnya yang diperuntukkan bagi umum dan dikelola secara komersial. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan hotel, di mana hotel dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat, di mana hotel merupakan bagian dari industri pariwisata. Hotel juga merupakan salah satu sarana pokok dalam kepariwisataan ini. Hotel juga menyediakan penginapan, makan dan minum, serta pelayanan dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh tamu ketika mereka berwisata. Eksistensi hotel juga sangat penting dalam industri pariwisata sekarang ini. Materi yang kedua yaitu ada klasifikasi hotel, di mana terdapat berdasarkan komponen harga kamar yang diantaranya itu full American Plain, modified American Plain, Continental atau Bermuda Plain, dan Eropa Plain. Sedangkan berdasarkan klasifikasi bintangnya yaitu terdapat suatu organisasi yang disebut Hotels and Restaurant Approved and Classification Committee, yang dasar klasifikasi pada suatu bintang ini terdapat unsur persyaratan fisik dan unsur pelayanan. Arti penting klasifikasi hotel diantaranya yaitu bagi pengusaha hotel, ini dapat membantu pengusaha hotel mencapai kondisi atau keadaan bisnis yang baik. Bagi pemerintah yaitu dapatnya penentuan kebijakan-kebijakan atau regulasi, misalnya pajak atau kualifikasi atau layanan lainnya. Selanjutnya yaitu ada departemen hotel. Yang pertama yaitu departemen kantor depan atau front office yang bertugas menerima pemesanan kamar, memberikan informasi kepada calon tamu. Yang kedua yaitu departemen tata graha atau housekeeping departemen yang bertugas memelihara kebersihan, kerapian, dan kelengkapan kamar-kamar tamu baik dari restoran, bar, dan tempat-tempat umum dalam hotel maupun di luar hotel. Selanjutnya ada departemen makanan dan minuman atau food and beverage service department service yang bertugas untuk menyediakan atau menyajikan makanan dan minuman untuk para wisatawan. Departemen selanjutnya yaitu ada tata boga atau food production yang menyiapkan makanan baik untuk tamu pelanggan yang menginap di hotel. Selanjutnya ada departemen pemasaran hotel atau marketing department yang bertugas memasarkan produk hotel termasuk dalamnya promosi dan penjualan yang ada di hotel. Selanjutnya ada departemen akuntansi, di mana departemen akuntansi ini mengelola keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran hotel. Selanjutnya yaitu ada departemen pembelian atau purchasing department yang bertugas untuk melaksanakan pembelian dan penerimaan barang-barang atau alat-alat kelengkapan untuk keperluan hotel. Selanjutnya yaitu ada departemen teknik atau engineering department yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan gedung serta perlengkapan hotel lainnya. Selanjutnya yaitu ada departemen keamanan atau yang disebut dengan security department yang bertugas untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban baik di dalam maupun di lingkungan seputar hotel. Dan yang terakhir yaitu ada departemen personalia atau personal department, di mana yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilihan dan pengadaan tenaga kerja hotel, termasuk di dalamnya yaitu pemeliharaan moral dan kesejahteraan tenaga kerja serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan yang bekerja di hotel tersebut. Selanjutnya pada materi ini kita akan membahas tentang front office, di mana front office ini adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang mempunyai tanggung jawab atas penerimaan pemesanan kamar, melakukan proses kedatangan dan keberangkatan, yang merupakan departemen yang paling depan di hotel. Hal yang harus kita lakukan pada saat kita menjadi front office ini, yang pertama yaitu ada kita harus melakukan senyum. Pada setiap anggota staf layanan ini, senyuman adalah bagian penting dari salah satu hal yang harus dilakukan oleh front office. Senyuman yang menarik
sehingga dapat mengkomunikasikan dan menginspirasi keserasian, rasa hormat, dan kenyamanan bagi para tamu. Yaitu yang kedua yaitu ada kontak mata kepada para tamu, di mana anggota staf layanan harus melakukan kontak mata dengan tamu setelah dia memasuki lingkungan terdekat. Dengan segera melakukan kontak mata, mereka mengkomunikasikan kesediaan untuk melayani, memberikan perhatian yang tak terbagi kepada tamu yang berkunjung. Dan yang ketiga yaitu kita harus memperhatikan postur tubuh kita, di mana postur yang baik adalah ciri penting dari seorang front office tersebut, sehingga dapat menerima tamu dan menjadi penjaga pintu atau pramu tamu yang baik. Yang keempat, pasti adanya responsif, di mana responsif ini merupakan sebagai tanggapan atas pertanyaan atau kebutuhan tamu yang harus cepat. Kita harus juga percaya diri dan pastinya harus efisien. Dan yang kelima yaitu ada personal touch, di mana petugas front office ini harus menggunakan bel untuk menyebut tamu dengan namanya, terutama saat mengawal pesta ke kamar. Semua staf layanan harus berusaha untuk mengingat tamu dan menggunakan setiap kali ada kesempatan. Selanjutnya yaitu materinya, ada housekeeping, di mana dapat kita definisikan housekeeping adalah departemen yang memiliki tugas untuk menjaga, merawat, membersihkan, serta memelihara ruangan-ruangan hotel, baik di dalam atau di luar hotel. Dengan kata lain, ruang lingkup pekerjaan housekeeping bukan hanya menangani kamar-kamar saja, melainkan juga termasuk area hotel secara keseluruhan, yang dimana area hotel itu termasuk area parking, taman, kolam renang, dan lain-lainnya. Dimana housekeeping ini terdapat ada 4 seksi. Yang pertama itu ada public area section, yang kedua itu ada room section, yang ketiga itu ada laundry section, dan yang terakhir yaitu ada line section. Selanjutnya, pada materi selanjutnya yaitu ada food and beverage department, di mana F&B Department ini bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan makan dan minuman tamu selama di hotel. F&B Department ini juga merupakan departemen pendukung hotel karena memperlancar operasional hotel dan memenuhi kebutuhan utama bagi tamu. Selanjutnya yaitu ada pimpinan tertinggi adalah Food and Beverage Director, di mana yang membawahi Food and Beverage Manager, yang terbagi menjadi 2 divisi besar. Yang pertama yaitu ada F&B Service atau pelayanan makan minum, yang terdiri dari restoran, bar, room service, dan banquet. Yang kedua yaitu ada F&B Produk atau penanganan makan dan minum, yang terdiri dari kitchen dan pastry, di mana yang bertugas untuk melayani kebutuhan makan minum para tamu secara langsung ataupun tidak langsung. Pada saat melakukan food and beverage ini, kita harus tetap menjaga hygiene and sanitation, yang dimana hygiene ini merupakan kondisi atau praktik yang kondusif untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama melalui kebersihan, di mana hygiene ini berfokus pada orang, sedangkan pada sanitation ini adalah pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengendalikan faktor lingkungan yang berasal dari keterkaitan dalam kebersihan, di mana sanitation ini berfokus pada lingkungan sekitar kitchen tersebut. Selanjutnya yaitu ada materi HRD atau Human Resources Department, yang bertugas untuk proses dari perencanaan, penarikan, pengembangan, dan mempertahankan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu organisasi, di mana HRD ini memiliki kepentingan dari manajemen sumber daya manusia, yang diantaranya yang pertama, orang adalah salah satu sumber daya terpenting dari sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, sumber daya manusia adalah bahan utama untuk mencapai kesuksesan dalam
sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia, di mana menciptakan pencapaian dan inovasi baru dalam sebuah organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu lingkup pekerjaan di Departemen Keuangan dan Akuntansi yang ada di dalam akuntansi tersebut, yang dimana akuntansi ini memiliki tugas. Yang pertama, akuntansi dimana memiliki tugas untuk memasukkan transaksi harian ke dalam jurnal, menyiapkan laporan keuangan, baik itu neraca dan laporan laba atau rugi. Yang ketiga yaitu ada menginterpretasikan kondisi keuangan yang ada, yang akan atau dianalisis oleh finance. Selanjutnya yaitu tugas dari finance ini adalah merencanakan penggunaan aset perusahaan secara maksimal. Yang kedua yaitu merencanakan anggaran modal dan anggaran kas. Yang ketiga yaitu pembayaran dividen. Yang keempat yaitu mendistribusikan informasi keuangan ke pemangku kepentingan tersebut. Di sini Departemen Keuangan atau akuntansi terdapat beberapa bagian, di antaranya yang pertama yaitu Finance Director, yang kedua yaitu ada Controller, yang ketiga yaitu ada General Kasir, yang keempat yaitu ada Payroll Check, yang kelima itu ada Night Auditor, yang keenam itu ada Cost Controller, yang ketujuh itu ada Akuntan, dan yang kedelapan itu ada Pur Kasir, yang ke-9 itu ada Receiving Check, yang ke-10 yaitu ada Account Payable, yang ke-11 yaitu ada Akun Receivable, yang ke-12 ada Timekeeper, dan yang terakhir yaitu ada Food and Beverage Cashier. Dimana yang dapat kita simpulkan bahwa di setiap banyaknya departemen keuangan dan akuntansi menggabungkan fungsi staf dan fungsi lini atau fungsi yang secara langsung bertanggung jawab untuk melayani tamu tersebut. Yang kedua yaitu adanya keberadaan penting untuk memberikan perusahaan hotel verifikasi independen atas hasil keuangan dan operasional hotel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.